Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Nah, kesempatan kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara mengecek tagihan listrik yang setiap bulannya kita bayarkan. Kadang kan kita heran kenapa bulan ini bayarnya mahal, kemudian bulan lalu padahal murah, atau mungkin bulan lalu mahal, ini lebih mahal lagi. Nah, itu bisa kita cek polanya setiap bulan. Kenapa perlu? Jadi biar kita juga tahu dan tidak bertanya-tanya, atau bisa juga kita ke depan itu mengatur pengeluaran dari konsumsi listrik kita per bulan. Nah, pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengunjungi website dari si penyedia listrik. Kalau ini contohnya saya ambil di Batam. Jadi kalau di Batam itu ada namanya PLN Bright. Jadi PLN-nya mungkin agak beda ya dengan tempat lain. Kalau yang lain kan hanya PLN, di sini ada Bright. Nah, kita ke websitenya yaitu www.plnbatam.com/info/tagihan. Nah, setelah kita ke alamat website di sini, lalu kita mulai masukkan nomor pelanggan. Nomor pelanggan ini bisa kita lihat pada meteran yang ada di depan rumah biasanya ya. Jadi di situ ada angka-angka barcode, kemudian ada angka di atasnya. Nah, itulah yang kita masukkan ke sini. Kalau di situ kita lihat di meteran itu ada garis penghubungnya. Nah, di sini dihilangkan garisnya. Jadi langsung masukkan angkanya saja. Kemudian yang berikutnya kita pilih bulan apa, bulan Januari sampai Desember. Kemudian tahunnya ini kalau di sini 3 tahun ya, bisa kita track. Kemudian yang berikutnya adalah nomor unik. Nah, ini harus dimasukkan biasanya untuk identifikasi apakah kita itu robot atau bukan, istilahnya kalau di bahasa pemrograman. Nah, kemudian itu kita klik tampilkan di sini. Nah, setelah muncul tampilkan, maka akan muncul lagi menu download. Nah, di situ kita langsung download dokumennya, biasanya dalam bentuk PDF. Nanti akan muncul nilai besarnya tagihan yang harus kita bayar. Nah, di sini mungkin saya tampilkan contoh hasilnya ya. Jadi di sini adalah hasilnya. Ini bulan Maret, ini Februari, Maret, April, dan Mei. Ini kenapa saya ambil contoh 4 bulan, biar kita tahu bagaimana pola pemakaian listrik kita. Nah, di sini mungkin bisa kita baca dari atas. Di sini ada tagihan sebelumnya. Ini jadi nilai tagihan yang kita bayarkan sebelumnya, kemudian pembayarannya kapan. Ini juga bisa kita tahu. Jadi bulan lalu ada 346.000, kemudian tagihan sekarang itu 343. Nah, ini berarti saya tidak terlalu banyak ya selisihnya. Kemudian di sini ada biaya beban, demand charge. Nah, ini mungkin berbeda ya masing-masing daya. Jadi mungkin kan ada daya yang 6 ampere, kemudian ada yang 10 ampere, atau bisa kita sebutkan 1300 watt atau 2200, atau mungkin yang masih ada 900. Nah, ini di sini pasti beda biaya bebannya. Masing-masing akan memiliki perbedaan. Kemudian biaya pemakaian kWh. Nah, ini adalah besarnya daya yang kita pakai. Kalau misalkan kita tidak pakai sama sekali, mungkin kita hanya akan membayar biaya beban. Tapi kalau kita pakai, nah ini yang akan kita bayarkan. Kemudian di sini ada kelebihan ini excess charge. Nah, ini saya kurang tahu juga apa. Kemudian ada materai. Nah, ini juga kurang tahu apakah misalkan bayarnya online tuh harus pakai materai atau tidak. Mungkin hal ini bisa ditanyakan ke PLN Bright bagi Anda sekalian. Biaya keterlambatan, mungkin ini kalau misalkan ada yang terlambat nanti dibayarkan di sini. Jadi untuk perhatiannya, keterlambatan itu pembayaran adalah pada tanggal
20. Jadi setiap lebih dari tanggal 20 nanti mungkin akan muncul biaya keterlambatan di sini. Biaya pemakaian sewa trafo, pemakaian kapasitor, pertambahan nilai. Mungkin ini di dunia usaha nilai-nilai ini akan muncul, tapi untuk di perumahan saya rasa ini tidak muncul. Kemudian pajak penerangan jalan. Nah, pajak penerangan jalan ini itu nilainya 7%. 7% dari total biaya yang kita keluarkan ya. Jadi mungkin akan fluktuatif setiap bulannya, tidak akan berbeda-beda. Mungkin tahun ini mungkin bulan ini habisnya berapa, bulan depan berapa. Nah, itu mungkin akan ada perbedaan di sini. Kemudian angsuran, kompensasi, lain-lain. Nah, ini kosong ya. Nah, kemudian akan muncul, dijumlahkan akan muncul tagihan sekarang. Kemudian di sini nampak juga ya, ini posisi meteran. Posisi meteran ini bisa Anda baca di meteran di depan rumah. Itu posisinya berapa. Ini posisi bulan lalu, kemudian ini posisi bulan ini, kemudian pemakaiannya, rupiah per KWH-nya, kemudian perhitungan pemakaian. Nah, di sini jelas semua ya. Jadi blok 1 sekian, blok 2 sekian, blok 3 sekian. Biaya pemakaian ini totalnya ya. Jadi ini ditotalkan akan muncul angka sekian. 7%. Nah, nanti setelah ini kita coba ya. Ini bulan Februari. Jadi bulan Februari yang saya bayarkan di tagihan bulan Februari, pemakaian bulan Februari yang saya bayarkan bulan Maret itu adalah 343.547. Nah, kita lihat data yang pemakaian saya di bulan Maret itu ini. Nah, ini ya. Jadi yang kemarin 343 tadi muncul di sini, 343, dan besarnya biaya yang harus saya bayar di bulan ini itu adalah 328.877. Jadi ada perbedaan sekitar Rp20.000. Nah, kemudian kita lihat lagi di bulan berikutnya. Nah, ini ya, yang 328 tadi akan masuk di sini. Jadi tagihan sebelumnya. Nah, untuk bulan ini saya turun lagi sekitar Rp1.000. Sekitar Rp1.000 menjadi 327. Kemudian yang berikutnya itu adalah ini pada bulan Juni. Ini bulan Mei 327. Pada bulan Juni ada kenaikan yang cukup signifikan, 513.900. Nah, untuk memeriksa apakah tarif listrik itu naik atau enggak, nah kita lihat di sini. Kita bandingkan per bulannya. Jadi kita lihat rupiah per KWH-nya. Ini bulan Juni 1054. Kemudian bulan Mei masih sama. Bulan April masih sama. Bulan Maret juga masih sama. Berarti di sini untuk tarifnya tidak ada perbedaan. Nah, berikutnya kita lihat lagi kenapa bisa berbeda jauh. Kita lihat di pemakaian ya di sini ya. Di pemakaian di blok 3 ini pada bulan saya pakai bulan Februari, yang saya bayar bulan Maret itu 185. Kemudian bulan berikutnya 172, bulan berikutnya 171. Jadi benar ya, karena ada penurunan ini, maka penurunan pembayaran, ada penurunan KWH. Nah, bulan Juni terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Jadi yang dari 171 totalnya 231 ke 396. Jadi karena kenaikan yang cukup signifikan ini dari 231 ke 396, maka terjadi lonjakan biaya yang cukup besar dari yang sebelumnya 327 menjadi 513.941. Nah, lonjakan ini kan bulan April ya. April saya bayar bulan Mei. Ini pemakaian bulan Mei saya bayar bulan Juni. Kemungkinan ini kan pada masa ini 2020 itu berarti ya tanggal-tanggal awal dimulainya WFH ya, atau work from home karena virus corona. Jadi kenaikan ini mungkin disebabkan karena pemakaian listrik saya yang melonjak. Jadi yang awalnya mungkin saya
tidak terlalu lama di rumah, tapi karena adanya virus saya harus bekerja dari rumah sehingga pemakaian listrik saya bertambah. Bisa jadi dari AC yang digunakan lebih lama, yang awalnya hanya 5 jam per hari bisa jadi sampai 10 jam atau mungkin 12 jam, atau mungkin pemakaian energi yang lain, pemakaian TV, pemakaian layar, atau pemakaian elektronik yang lain yang mungkin tidak disadari. Contoh-contoh pemakaian yang tidak disadari yang menyebabkan pertumbuhan ini antara kenaikan ini, misalkan layar. Mungkin kita di rumah memiliki layar komputer yang tidak kita matikan. Nah, itu bisa jadi karena konsumsinya itu sekitar 5 watt. Kemudian ada juga TV yang tidak kita matikan, atau mungkin lampu yang tidak kita matikan, atau alat-alat elektronik lain, charger yang tidak kita cabut. Nah, kemungkinan juga bisa menyebabkan tagihan listrik kita menjadi naik seperti ini. Jadi ketika mengalami kenaikan seperti ini, mungkin kita bisa cek dulu apakah memang karena tarifnya yang naik. Kalau tarifnya yang naik berarti di sini ada perubahan, atau mungkin pemakaian kita yang naik. Nah, kalau pemakaian berarti di bagian sini, di bagian pemakaian ini. Nah, kalau misalkan kita merasa tidak, saya kan tidak pakai banyak listrik, atau mungkin bulan ini bahkan rumah itu tidak banyak menyalakan alat listrik. Nah, itu mungkin nanti bisa ditanyakan ke PLN Break. Jadi di PLN Break nanti di sini bisa ditanyakan. Di sini kalau nggak salah ada call centernya, kemudian website. Bisa ditanyakan di sini. Alamatnya juga ada, Jalan Engku Putri nomor 3 Batam Center. Nah, mungkin kita bisa ke sana kemudian menanyakan ke petugas yang terkait. Mungkin itu sekilas video dari saya, mungkin bisa membantu sedikit menjawab terkait apakah listrik kita itu naik atau enggak di bulan ini, dan juga untuk melihat pola pemakaian listrik kita setiap bulannya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.